wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sri Mary Susanti, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah di TK Hang Tuah 11, Surabaya. Dinamisme pendidikan menuntut saya sebagai kepala sekolah menciptakan lingkungan belajar yang adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Perubahan-perubahan dunia pendidikan kami sikapi dengan menerapkan mandiri belajar, mandiri berubah, hingga pada saat ini kami menerapkan kurikulum satuan pendidikan. Harusnya kami sudah menciptakan perencanaan pembelajaran yang merdeka dan berdiferensiasi. Namun, data dari hasil rapor pendidikan tahun 2024 yang diambil dari hasil asesmen nasional tahun 2023 menunjukkan nilai sedang pada beberapa indikator sebagai berikut. Dan yang menjadi rekom dalam akar masalah yang harus saya benahi yaitu kualitas perencanaan dan umpan balik yang konstruktif. Selain melihat dari rapor pendidikan, tantangan yang saya hadapi untuk menciptakan lingkungan yang adaptif adalah 85% orang tua murid adalah wanita karir, sehingga mereka kurang dapat mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang ada. Dengan paradigma lama, mereka menekankan harapan kepada sekolah terkait perkembangan anak melalui bidang akademik. Dan mereka lebih suka pembelajaran secara drilling sehingga anak-anaknya mampu melakukan baca, tulis, hitung secara optimal. Guru-guru di TK Hang Tuah 11 merupakan fresh graduate, di mana mereka belum memiliki pengalaman yang luas terhadap implementasi pembelajaran pada anak usia dini. Dari situasi di atas, tentu saja itu menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang kepala sekolah. Tantangan yang saya hadapi diantaranya adalah satu, bagaimana saya sebagai kepala sekolah bisa menjadi pemimpin bagi guru-guru di TK Hang Tuah 11 Surabaya dalam perencanaan pembelajaran dan pengembangan diri yang lainnya bagi guru. Dua, bagaimana saya sebagai kepala sekolah dapat memberikan pemahaman kepada orang tua terkait cara pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya bisa membangun lingkungan pembelajaran yang adaptif di TK Hang Tuah 11 Surabaya. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, maka saya harus memiliki strategi kepemimpinan yang tepat. Dan strategi kepemimpinan yang saya terapkan adalah sapu pembersih. Sapu pembersih memiliki makna alat untuk membersihkan. Harapan yang terpancar dari strategi ini adalah dengan penggunaan strategi ini dapat membersihkan semua kesulitan yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran di TK Hang Tuah 11 Surabaya. Strategi kepemimpinan sapu pembersih merupakan akronim dari kata sapu dan kata pembersih. Kata sapu memiliki arti S. Sinergi, A. Asesmen, P. Pembinaan, U. Umpan balik dalam mewujudkan pembersih. Pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama dari strategi sapu pembersih adalah S. Sinergi. Bersama Dewan Guru, saya melakukan perencanaan. Setiap guru kami bagi menjadi PJ-PJ kegiatan yang harus membuat modul ajar dan mereka harus mempresentasikannya. Selain presentasi modul ajar, kami juga merencanakan program unggulan dan teknis pelaksanaannya. Sinergi ini terus berlanjut sampai guru-guru dapat melaksanakan program yang direncanakan. Sinergi bersama orang tua kami awali dengan memberikan pemahaman kepada orang tua terkait karakteristik dan gaya belajar serta cara belajar anak usia dini dengan cara mengajak mereka melakukan secara langsung, kemudian menandatangani kesepakatan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang program-program pembelajaran di sekolah termasuk orang tua mengajar. Selanjutnya, kami juga melakukan sinergi dengan dinas-dinas terkait yang berada di wilayah TK Hang Tuah 11 Surabaya. Hal ini kami lakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik.
Kolaborasi bersama dinas terkait ini kami lakukan setiap bulan sekali sesuai dengan topik atau pembahasan yang ada di TK Hang Tuah 11. Dan ini kami bisa melakukan kunjungan ke dinas terkait atau juga kami bisa menghadirkan dinas-dinas terkait untuk datang ke sekolah dan belajar bersama peserta didik. Kontribusi dalam dunia pendidikan lainnya kami lakukan dengan melakukan sinergi bersama rekan-rekan sejawat dengan berbagi praktik baik apa yang sudah kami lakukan di TK Hang Tuah 11. Menekankan bahwa kolaborasi itu yang pertama. Kedua yang saya lakukan dalam strategi ini yaitu assessment. Pada peserta didik kami lakukan asesmen melalui fingerprint untuk mengetahui gaya belajar, bakat minat, dan respon anak. Selanjutnya kami juga mempresentasikan hasil fingerprint itu untuk diketahui orang tua sehingga orang tua juga memahami bagaimana gaya belajar anak. Selanjutnya saya juga melakukan asesmen kepada Dewan Guru melalui supervisi pembelajaran di kelas. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui seberapa besar ketercapaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan bersama. Langkah ketiga dari strategi kepemimpinan sapu pembersih ini adalah pembinaan. Pembinaan yang saya lakukan melalui keteladanan, memberikan kepercayaan dan pendampingan kepada Dewan Guru dalam melakukan tugasnya. Keteladanan yang saya lakukan, saya awali dengan memimpin doa bersama di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Dan saya juga memberikan contoh secara langsung bagaimana mengajar di kelas, melakukan pengembangan diri, dan bagaimana saya bersikap serta menghadapi orang tua murid dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik. Langkah terakhir dari strategi ini adalah umpan balik. Saya Nevi Elianti Nuramasari. Saya Hanifah Nuri. Saya Alia Fadila Fitri Ilmayanti. Kami pendidik dari TK Hang Tuah 11 Surabaya. Kami merasa dengan penerapan strategi kepemimpinan sapu pembersih ini menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih berani terhadap melobi dinas-dinas terkait, sehingga saya menjadi lebih terampil dalam membuat perencanaan-perencanaan yang lebih menyenangkan. Lebih adaptif dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya lebih memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi pada anak usia. Nama saya Anissa, orang tua dari Ananda Kanya. Setelah anak saya menempuh pendidikan selama 4 bulan di TK Hang Tuah 11 Surabaya, saya merasa sangat puas dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru TK Hang Tuah 11. Penerapan proses belajar sambil bermain secara individu maupun berkelompok menjadikan anak saya sensorik dan motoriknya lebih matang. Lalu program sekolah atau acara-acara ini selalu dipersiapkan secara totalitas oleh guru-gurunya, mulai dari properti, kostum, hingga musik yang digunakan sehingga acara berlangsung lebih meriah dan lebih seru. Kanya juga menjadi anak yang lebih komunikatif, lebih mandiri, dan semangat bersekolah. Dampak strategi ini adalah berikut. Saya Bu Sri Handayani dari TK Muslimat NU 18 Kota Malang. Perkenalkan, saya Ibu Arum Puspitasari dari kelompok bermain Intent School Kabupaten Tuban. Saya Bu Lisma dari TK Alwayung Gayungan Surabaya. Saya Ibu Aini dari TK Hang Tuah Tarakan, Kalimantan Utara. Mengenal Bu Sri Mary Susanti hampir 10 tahun. Susanti adalah pribadi yang menyenangkan, humble, dan yang paling wow, beliau tidak pelit dalam berbagi inovasi dalam pembelajaran. Karena beliau adalah seorang inspirator, luar biasa beliau mengajarkan banyak sekali kepada saya selaku Kepala Satuan PAUD, bagaimana untuk pembinaan yang baik, pendampingan yang baik kepada guru-guru, dan bagaimana mengelola program-program yang luar biasa untuk menunjang kepercayaan orang tua wali murid. Sering melihat status WA-nya, dia selalu membagikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di TK Hang Tuah 11 Surabaya. Masya Allah, kegiatannya menginspirasi saya untuk berinovasi, menciptakan kegiatan yang kreatif dan menyenangkan yang akan saya lakukan di TK saya. Melalui story beliau tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan di TK Hang Tuah 11 Surabaya, kami terinspirasi, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu selalu inovatif, kreatif, menyenangkan, dan melibatkan orang tua. Dan juga Bu Santi mampu membimbing guru-guru di TK Hang Tuah 11 untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Demikian praktek baik kepemimpinan strategi sapu pembersih ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semuanya. Salam Merdeka Belajar.